Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini forum yang diberkahi, forum yang mendatangkan pahala, bukan forum yang justru menambah dosa. Oleh karena itu, agar tidak ada dosa di antara kita, maka hindari ketika kita dalam sebuah forum aneka kerenengan dan rasan-rasan. Karena biasanya kalau orang ketemu apalagi yang dibahas ya. Kalau nggak bahas dagangan, bahas ilmu, bahas tonggone, bahas koncone, bahas bojone. Insyaallah. Oleh karena itu, agar lebih bersih dari potensi dosa, maka kita fokus belajar saja. Baik, silahkan dibuka bukunya. Kalau ingin menggunakan referensi, nanti silahkan dibuka mulai halaman yang pertama. Kita akan membahas tentang riba. Riba itu singkatan dari apa? Ngeri banget, ya. Ada yang bilang riba adalah singkatan dari ngeri banget. Karena termasuk salah satu di antara dosa besar dalam masalah muamalah. Kenapa bisa disebut sebagai salah satu dosa besar? Sebab satu-satunya dosa orang yang memakannya itu ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa riba. Jadi begini ya, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu ada beberapa. Ada makan babi, kemudian minum khamar, makan bangkai, makan apa lagi? Darah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ini semuanya kalau dikonsumsi haram tidak? Haram. Tapi dari sekian banyak dosa ini, makan makanan tadi, apabila ada orang yang mengambilnya dan mengkonsumsinya, tidak sampai mendapatkan ancaman diperangi oleh Allah. Sehingga orang yang makan babi, dalam Al-Quran tidak ada ancaman, nek kue orang leren mangan babi, nanti perang dengan Allah. Atau ada orang yang minum khamr, tidak kita jumpai ancaman dalam Al-Quran, siapa yang tidak mau berhenti minum khamr, maka nanti akan mendapatkan ancaman dimusuhi oleh Allah. Tapi kalau riba, untuk riba, tantangan itu nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Nek awakmu ra gelem leren nglakoni riba, tidak mau berhenti dalam makan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga inilah satu-satunya dosa apabila orang mengambilnya ditantang perang, dalam masalah ekonomi apabila orang mengambilnya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, karena kita sebagai hamba yang sadar akan akhirat, tahu bahwasanya nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka kita ingin berusaha jangan sampai pada waktu kita bermuamalah justru kita celaka saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karena tadi temanya apa? Mengenal riba bagi pemula. Di antara Bapak Ibu ada nggak yang sudah sering mendengar kajian ini? Banyak ya? Atau ada yang baru pertama kali mengikuti kajian tentang riba? Sudah sering? Berarti nggak usah dibahas, sudah sering. Diulang. Baik. Saya akan berusaha menyampaikan dari yang paling dasar dulu. Insya Allah semoga nanti mudah dipahami. Pertama, ingin kami sampaikan tentang pengantar. Lelah mencari yang halal. Jadi kenapa kita perlu menghindari sesuatu yang haram dan membatasi diri dengan sesuatu yang haram dan membatasi diri dengan sesuatu yang halal. Banyak orang menghindari sesuatu yang haram tujuannya adalah agar hartanya semakin berkah, agar pekerjaannya semakin laris, dagangannya dan seterusnya. Sehingga dia menghindari yang haram dalam rangka mencari dunia yang lain. Menghindari sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain. Bagi seorang mukmin ada motivasi yang lebih tinggi ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram. Apa itu? Dia meninggalkan sesuatu yang haram karena dia sadar kalau nanti dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Sehingga kenapa dia menghindari yang haram?
karena dia tahu harta nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Maka dia waspada dalam mencari harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Jadi kita ditanya 2 pintu. Pintu bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Berarti semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, jadinya gimana? Semakin lama hisabnya. Makanya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, aku terheran dengan keberadaan orang yang iri dengan orang kaya. Karena berarti dia iri dengan orang yang hisabnya lebih lama. Jenengan nih ujian ya, pengen ujian yang soalnya sedikit atau soalnya banyak? Yang sedikit. Tujuannya apa? Cepat rampung, gendang mulai. Cepat selesai biar cepat pulang. Itu di dunia. Dalam urusan dunia saja. Andai pun gagal, itu nggak sampai orang nyemplung neraka. UN kalau gagal nyemplung neraka nggak? Masa Pak Ustadz UN gagal kok nyemplung neraka? Orang lulus. Tapi ketika di akhirat, orang ketika gagal pada saat hisab, Masya Allah, ancamannya berat. Karena di hadapannya ada jahanam. Sehingga jamaah dimakan Allah, keberadaan orang yang lebih kaya akan menjalani hisab yang lebih panjang. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan perbandingan antara muhajirin sing sugih karo muhajirin sing kiri. Kaum muhajirin yang kaya dengan kaum muhajirin yang miskin. Kata Nabi SAW, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah. Kaum muhajirin yang miskin, mereka masuk surga lebih dulu bi arba'ina sanatan, selisih 40 tahun min aghniya'il muhajirin, dibandingkan muhajirin yang kaya. Loh, podo-podo duwe amal hijrah. Sama-sama punya amal hijrah. Kita kan tidak punya amal hijrah. Sehingga antara fakir muhajirin dengan kaya muhajirin, yang masuk surga duluan siapa? Yang pikir. Dan itu selisihnya nggak main-main. 40 tahun. 40 tahun yang akhirat kaya apa Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi orang miskin masuk surga duluan karena hisabnya lebih sedikit. Wah, berarti nek ngono milih kere wae Pak Ustaz. Saya tidak mengatakan demikian. Cuman ini memberikan kita pelajaran bahwa keberadaan kekayaan itu nantinya akan apa? Semakin menambah hisab. Sehingga ketika memiliki harta, maksimalkan sebaik mungkin, gunakan untuk mendukung ketaatan dan buat harta itu bermanfaat baik diri kita maupun orang lain. Nek mau ditumpuk berarti apa? Tidak berduwe tupperware, mau ditumpuk, ya. Mau disimpen. Bojone arep nganggo diseneni. Punya perabotan-perabotan. Itu loh, segele loh durung dilepas. Dari mulai beli sampai 10 tahun tuh masih seperti itu. Arep dinggo maneman. Lah terus jenengan tuku nggo apa? Pajangan. Ini salah fungsi. Seharusnya yang namanya piring itu dipakai apa? Bukan dipakai pajangan. Tapi orang nggak tahu. Juga nggak dipajang, mau disimpan di dalam lemari. Lemari ini ditutup. Cuman karena cintanya orang kepada dunia, sampai yang seperti ini dia takut ada yang rusak. Sehingga cuman apa? Disimpan. Baik. Yang berbahaya lagi adalah ketika orang mengumpulkan harta haram. Sebab harta haram ini sumber kecelakaan baginya. Makanya karakter dunia hanya ada 2. Karakter dunia hanya ada 2. Apa saja itu? Beleret hilang. Mati. Datang. Cek. Kok mati kenapa? Lowbat. Karakter dunia hanya ada 2. Dicatat ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang karakter dunia. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab. Karakter dunia hanya ada 2. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Sing halal dihisab, sing haram diadzab. Tidak ada yang ketiga. Apa ada Pak dunia yang tidak dihisab dan tidak diadzab? Karakter dunia hanya ada 2 ini. Sebab siapapun yang punya harta, dia nanti akan mempertanggungjawabkan hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Karena itu sabar-sabar dalam mencari harta,
dan dukung suami Anda untuk membatasi diri dengan sesuatu yang halal. Tapi kan awake dhewe ora nyambut gawe to Pak Ustaz. Wong wedok mung ning jero, ibaratnya konco wingking. Yang namanya istri kan cuma di dalam rumah, tidak bekerja. Kata orang konco wingking. Bukan ya Bu ya? Bukan. Wong kadang ning ngarep barang ngancani kok ya. Disebut konco wingking. Baik. Terus bagaimana posisi wanita yang tidak bekerja, yang bekerja suaminya? Maka jawabannya, berikan dukungan kepada suami untuk hanya mencari yang halal. Ada banyak lelaki yang kadang dia nekat mencari yang haram karena target dari istrinya. Sehingga ketika pulang, nek orang gawa duit rada oke, wedi. Kenapa? Nanti tidak dihisap sama istrinya. Makanya perjuangan dia gimana caranya biar dia bisa mendapatkan duit yang banyak. Akhirnya nyikut kanan, nyikut kiri, dan seterusnya. Coba, saya punya cerita ini ya. Perhatikan cerita ini. Karena cerita yang nggak usah dicatat, tapi dihafalkan saja. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri. Dia dari mana? Basrah. Basrah itu di mana sih Pak? Di Irak. Irak dengan Mekah, ya kurang lebih perjalanan dulu 1 bulanan. Suatu ketika Hasan al-Basri ini naik haji. Lalu ketika sampai di kota Mekah, beliau menjumpai seorang penjual kain. Begitu mendekat di hadapan penjual kain ini, Masya Allah, cara penjual kain ini menawarkan barang dagangannya terlalu bernafsu. Masya Allah, Tuan bersyukur ketemu saya, ini barang saya top markotop, yes mare yes. Nek orang tuku, kok sampai rumah getun, sampai rumah nanti menyesal. Dipuji-puji barangnya. Kemudian Hasan al-Basri mikir, gak bener ini, ditinggal. 2 tahun berikutnya, Hasan al-Basri haji lagi. Karena beliau bukan penduduk Mekah, jadi hajinya tidak tiap tahun. 2 tahun berikutnya beliau haji lagi. Lalu beliau berjumpa dengan penjual kain yang sama. Kemudian didekati. Tapi kali ini cara beliau dalam menawarkan itu sopan, nyaman, tidak terlalu bernafsu. Sehingga membuat Hasan al-Basri terheran. Loh, kok kamu ada perubahan seperti ini, sebabnya apa? Apa karena sudah ikut kajian Satyagraha atau gimana? Jadi perubahan itu kan kadang terjadi karena apa? Proses belajar. Jadi beliau curiga atau beliau penasaran. Apa gerangan yang membuat orang ini sampai berubah ketika bermuamalah? Pengen tahu rahasianya. Lalu orang ini bercerita. Jadi begini kisahnya. Panggilannya apa? Begini Syekh. Dulu 2 tahun yang lalu seperti yang Anda jumpai, saya itu memiliki istri yang cerewet sekali. Jadi kalau saya pulang dengan membawa duit yang banyak dianggap sedikit. Apalagi kalau pulang bawa duit saide. Piring terbang, gelas mumbul. Sehingga saya terlalu termotivasi untuk mendapatkan harta yang banyak agar bisa dibawa pulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri saya itu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Ucapan yang benar no? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan istri yang jauh lebih qanaah. Setiap kali saya mau keluar untuk berdagang, kerah baju saya itu dipegang. Harap diapa ya. Kerah baju saya itu dipegang. Lalu beliau berpesan begini, ya fulan ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Fa in ji'ta biqalilin kattarna. Kalau kamu pulang dengan membawa duit yang sedikit, saya anggap banyak. Wa in ji'ta bila malin a'anna. Dan kalaupun jenengan pulang tanpa membawa harta, nanti tak bantu. Masya Allah ya. Dengan nasihat seperti ini ngelerem suasana batin suaminya. Sehingga dia lebih hati-hati ketika mencari harta. Jenengan nanti ngasih pesan kayak gitu. Nah, pernah nggak? Belum pernah. Wes rapi pirang tahun. Mbok sesekali begitu ya, sebelum suaminya berangkat ke kantor. Apalagi nyun sewu, nyun pangapunten yang mungkin kerja di instansi yang agak basah ya, karena sering kehujanan. Jadi beritahu suaminya, Pak, mbok dilereni toh Pak, sampaikan, bertakwalah kepada Allah. Ada sebagian wanita yang ngasih pesan kepada suaminya seperti itu. Wahai suamiku, saya kuat untuk menanggung lapar ketika tidak ada harta yang kamu bawa pulang. Tapi saya tidak kuat menanggung panasnya api neraka kalau kamu bawa pulang harta yang haram. Itu yang harus dikasih pesan kepada para suami. Coba kalau para muslimah yang mereka sudah kenal akan bahaya harta haram, ngerti dosane riba kaya apa, ngerti dosane harta haram kaya apa, engko dihisab. Duit haram kok dilolohno bojone. Uang haram kemudian dikasihkan makan kepada istri dan anaknya, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, darahnya mengalir itu mengandung eritrosit yang haram. Terus gimana ini Pak Ustaz? Sampaikan pesan kepada suaminya. Jenengan kan nggak bisa bekerja, sampaikan pesan. Mas, nyuwun tulung gitu.
nyuwun pangapunten ya. Ya, kasih dengan nasihat yang halus. Tolong yang itu loh. Apa sih? Misalnya ya, nota kosong, perjalanan dinas palsu, kemudian ada rapat tanda tangan tapi nggak pernah hadir, kemudian dikasih uang saku dan aneka uang-uang haram yang lainnya, tolong jangan diterima. Cukupkan dengan sesuatu yang halal. Saya kuat menahan diri meskipun jenengan mulai ranggo duit. Yang penting gawa panganan. Subhanallah. Kalau seperti ini, insya Allah membuat suami itu jadi semakin nyaman, semakin tenang ketika bekerja. Sanggup kira-kira insya Allah? Insya Allah ya. Saya kasih PR ya. Baik. Awis pensiun bojone Pak arep ge opo? Apa meneh sing ra ndek bojo? Sing lanang metu mengglundung mancing kan. Mulai-mulai nggawa cedol gitu. Baik. Jadi barangkali kalau suaminya masih produktif, masih bekerja, kasih pesan seperti ini. Saya punya PR dari Ustadz. Minta tolong agar suaminya dikasih pesan, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah, jaga diri baik-baik, jangan kau bawa harta haram ke rumahmu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang riba. Yang pertama, mengenal riba. Ini di halaman 1, bisa dibuka halaman 1. Riba itu apa sih Pak? Secara bahasa, riba itu yang punya buku silakan buka halaman 1. Secara bahasa, riba itu artinya tumbuh dan berkembang. Makna riba secara bahasa artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Allah berfirman di surat Al-Haqqah ayat yang ke-10. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Musuh Nabi itu durhaka kepada nabinya. Fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang rabiyah. Allah sebut siksaan bagi orang kafir itu dengan siksaan rabiyah. Ini nyuwun pangapunten ya, biasanya ada sorotnya tapi kali ini karena ada kendala teknis, jadi nggak bisa kita buat oret-oretan. Siksaan yang robiyah itu seperti apa? Siksaan yang terus bertambah. Siksaan yang robiyah artinya apa? Siksaan yang terus bertambah. Jadi orang mukmin mati nggawa dosa, ada nggak? Orang mukmin mati nggawa dosa, ada nggak? Ada. Mati tapi bawa dosa. Banyak, cuman kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Kalaupun orang mukmin ini mati bawa dosa, maka aneka hukuman yang bertahap dari mulai azab kubur, himpitan di alam kubur, pertanyaan malaikat ketika di kuburan, mungkin dia dipentung oleh malaikat ketika di kuburan, itu semuanya mengurangi dosanya. Sehingga azab kubur itu bisa mengurangi azab di akhirat bagi orang yang beriman. Tapi ini tidak berlaku bagi orang kafir. Pripun Pak orang kafir? Orang kafir kalaupun diadab di kuburan, apakah kekufurannya jadi berkurang? Tidak. Sehingga tetap nanti dia akan mendapatkan azab yang lebih menyeramkan dan itu abadi di yaumil akhir. Makanya azab bagi orang kafir disebut sebagai azab yang robiyah. Tapi kalau azab bagi mukmin ketika di alam kubur itu bisa mengurangi nilai dari azab ketika di akhirat kalaupun dia masih membawa dosa. Baik, kemudian makna riba yang lain yang bisa kita jumpai dari Al-Quran adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ. Ada kata warabat wa ambatat. Apabila kami turunkan air di permukaan bumi, ihtazzat, bumi itu bergetar. Warabat dan tumbuh. Sehingga yang awalnya tandus, kering kerontang, begitu musim hujan tiba-tiba jadi hijau. Bumi itu menjadi hijau, tumbuh. Nah, di situ ada kata robat yang artinya apa? Tumbuh. Itulah makna kata riba secara bahasa. Baik. Selanjutnya, makna kata riba juga bisa kita jumpai dalam perkataan sahabat ketika menceritakan mukjizat Nabi SAW. Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mencelupkan tangannya ke dalam, atau Nabi SAW pernah mendoakan makanan sehingga sahabat yang makan itu jumlahnya banyak. Dicidui gak entek-entek. Kata Abdurrahman, fa'aimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha. Demi Allah, setiap kali kami mengambil makanan itu, illa raba min asfaliha aktsaru minha. Ternyata tumbuh dari bawah makanan itu muncul makanan yang baru yang lebih banyak. Dan itu mukjizat Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan begini, Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat para nabi. Semua nabi yang punya mukjizat terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW yang sejenis dengan itu. Ditambahi beliau punya mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Kalau Nabi Isa alaihissalam, mukjizat beliau menurunkan apa? Maidah
minas sama. Maidah artinya apa? Hidangan makanan. Menurunkan hidangan makanan dari langit. Nabi Muhammad SAW bisa mendatangkan hidangan makanan di mana makanan itu tumbuh dan tidak habis-habis. Monggo para sahabat nyiduk gak entek, tumbuh terus. Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu, keluarlah apa? Air. Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari-jari beliau, sehingga beliau celupkan di dalam wadah gitu, lalu mengalir air dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW. Dan para sahabat wudu, padahal jumlahnya sedikit tapi mencukupi untuk banyak orang. Mukjizat itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya kita beralih ke pengertian riba secara istilah. Tadi riba secara bahasa artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Sekarang kita beralih kepada pengertian riba secara istilah. Riba secara istilah memiliki dua makna. Riba secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama, riba dalam makna luas dan riba dalam makna sempit. Riba dalam makna luas pengertiannya adalah semua yang diharamkan dalam Islam. Saya ulang ya. Makna riba secara istilah dengan arti yang lebih luas adalah semua yang diharamkan dalam Islam. Baik, kita bisa menjumpai makna riba dalam arti luas ini dalam beberapa perkataan sahabat. Seperti perkataan Ibnu Abi Aufa. Beliau pernah mengatakan, an-najishu akilur riba khain. Pelaku najas itu pemakan riba, pengkhianat. Pelaku najas itu apa Pak? Jadi najas itu transaksi tapi mengandung unsur penipuan. Contohnya gini, si A dan si B sedang transaksi. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Saat mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang Mukidi. Terus Mukidi tanya, ditawar berapa sama si B? Si B nawar 200. Oh barang apik kok yang ini kok 200. Ini aku wani 500. Saya berani 500 tak bayar tunai. Barangnya bagus ini. Nah si B mendengar itu, lalu dia pun termotivasi. Ya wes gak apa-apa 300 saja, saya gak usah nawar, tak bayar, langsung bayar 300. Khawatir apa? Keduluan Mukidi. Padahal maksud Mukidi ini nipu B. Biar apa? Si B segera beli. Kalau dalam bahasa kita, Mukidi ini namanya apa? Ya? Belantik. Ya, belantik wedhus, belantik sapi, ya, belantik pitik. Tahu istilah belantik Bu? Tahu ya? Ya. Jadi makelar tapi fungsinya ngasih motivasi agar segera beli. Ya? Begitu dia ngomong seperti itu maka si B segera beli. Maka si Mukidi ini namanya najis. Si Mukidi ini namanya najis. Transaksinya namanya najas. Dan kalau ketahuan bukan najis ya. Kalau najis itu pakai sin kecil, ini pakai shin besar. Najis pakai sin besar. Ada di buku ya, tulisannya nun, alif, jim, shin besar. Disebut oleh Ibnu Abi Aufa pemakan riba. Padahal di situ kan tidak ada utang piutang. Tapi kenapa disebut riba, pemakan riba? Karena dia memakan harta yang haram. Terus nanti bagi hasil ya. Akhirnya si A ngasih sesuatu ke Mukidi, ya kita kei bagiannya. Badine, wis matur nuwun dibantu, ya pembelinya diitik-itik. Akhirnya apa? Jadi beli. Baik, kemudian kita juga bisa menjumpai keterangan tentang riba secara makna luas dalam perkataan Umar. Coba Anda lihat di halaman 4, bagian bawah. Inna minar riba bai'u tamrati wa hiya mu'assafatun qabla an tatayyaba. Bagian dari riba adalah menjual kurma yang masih mentah. Kurma mentah itu apa? Bukan rutop. Ijo nih mungkin. Dan dia belum bisa dimakan. Kalau rutop itu sudah bisa dimakan. Mu'assafah itu belum bisa dimakan. Qabla an tatayyaba, sebelum enak dikonsumsi. Nah, seperti ini namanya jual beli ijon. Misal ya, ada orang beli mangga, tapi masih kecil-kecil. Terus kita tebas piro didelok. Ya kira-kira 2 yuto, bayar 2 juta. Kapan diambil? Nah, nanti nunggu sekian bulan lagi. Setelah besar, setelah layak dipanen. Lah waktu dari mulai transaksi sampai panen terjadi apa? Aneka peluang. Terjadi aneka peluang. Bisa selamat kabeh, bisa rontok kabeh. Makanya yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau tetap dilakukan namanya riba, kata Umar.
Kok bisa Pak riba? Kan karena hubungannya karo utang. Betul, itulah yang dimaksud dengan riba dalam arti yang luas, mencakup semua harta yang haram dalam Islam, baik yang ada kaitannya dengan utang maupun yang tidak ada kaitannya dengan utang. Paham insyaallah ini? Baik, nebas pari itu boleh nggak? Betul sekali ya. Jadi nebas pari kalau langsung dipanen itu boleh. Tapi kalau bernebas, kose diinteni panene sek romulan meneh, nah, itu tidak boleh. Itu namanya ijon. Baik, jual beli ijon dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena mengandung peluang, dan setiap akad yang sifatnya masih berpeluang alias peluang berhasil dan peluang gagal, maka akad itu dilarang. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita lanjutkan pengertian riba dalam arti yang sempit. Riba dalam makna yang sempit, di buku saya sebutkan ada beberapa definisi ya. Tapi yang paling sederhana itu yang kedua ya. Ziyadatun makhsusah li ahadil muta'akidaini khaliyatan amma yuqabiluha minal iwad. Tambahan khusus bagi salah satu pelaku akad tapi tanpa penyeimbang. Contohnya gimana Pak? Saya kasih contoh. Begini ono uret-uretannya gampang. Tapi nggak ada uret-uret. Itu boleh dioret-uret? Nggak boleh ya. Begini ya, jenengan coba ilustrasikan. Utang 1 juta, balik 1 juta 100. Jadi begini, di sini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, tengahnya sama dengan, ya, tengahnya sama dengan 1 juta plus titik-titik sama dengan 1 juta plus 100.000. Berarti tambahan 100.000 di situ penyeimbangnya apa? Penyeimbangnya titik-titik tidak ada. Maka tambahan ini hukumnya apa? Riba. Inilah makna riba dalam arti yang sempit. Coba bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua, 1 juta plus usaha, ya, sama dengan 1 juta plus 500.000. Berarti penyeimbang 500.000 apa? Usaha. Kalau yang seperti ini boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada penyeimbangnya. Untung 500.000 itu ada penyeimbangnya. Sehingga riba itu bukan melihat besar dan kecilnya keuntungan, tapi melihat bagaimana cara orang mendapatkan. Paham insyaallah? Paham ya? Karena itu bisa jadi ada orang yang untung gede tapi halalan thayyibah. Ada yang badi mong 100 tapi riba. Kok bisa Pak? Sebab yang namanya riba itu caranya yang salah. Kalau masalah nilai besar maupun kecil nggak jadi masalah. Yang penting didapatkan dengan cara yang benar. Dan ini terbukti di lapangan. Rata-rata riba itu kecil-kecil. Misalnya kur 6% setahun. Ya, 6%. Ada yang 6%. Pernah lihat 6% iklannya? Saya pernah lihat. 6% setahun. Masya Allah. Cilik itu Bu. 6% setahun itu berarti per bulan pinten? Setengah persen. Itu kecil sekali. Dibandingkan orang dagang itu bisa dia ngambil margin, ngambil keuntungan sampai 30%. Misal ya, pula 30.000. Didol 50. Boleh nggak? Ya? Boleh? Lo kan badinya banyak sekali tuh. Pula 30, didol 50. Badi pinten nih? 2/3-nya. Dia untung 65%. Boleh nggak Pak seperti ini? Boleh. Bahkan yang namanya bakul-bakul ratengan itu ya. Bakul ratengan, tahu ya? Yang dimasak ya. Dimasak, dijual mateng. Itu untungnya bisa 2 kali lipat. Modal 5.000, didol 15.000. Boleh nggak Pak seperti itu? Kan ibadahnya dhuwur banget, riba no Pak. Loh kata siapa riba? Wong dodolan kok riba? Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli itu ada barang yang dijual, kalau riba itu tidak ada yang dijual. Anane mau duit dikeluarkan, balik duit. Sehingga metu duit, balik duit, tambah duit. Ini duit digesek dengan duit, menghasilkan nyiprat duit, duit panas. Ini haram. Baik, bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kita lihat di situ ya. Berarti riba itu bukan masalah besar dan kecilnya pendapatan, tapi perlu melihat bagaimana cara orang mendapat. Paham insyaallah? Baik. Pun ngantuk dereng? Enggak mumet kan? Enggak ya. Bisa dipahami ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan sekarang ya. Kita akan beralih ke, kalau di urutan buku ada keterangan tentang menghalalkan riba itu keluar dari Islam. Betul. Karena menghalalkan yang haram itu sama dengan perbuatan kekufuran. Karena itu ketika riba haram, maka tidak boleh ada orang yang menghalalkan. Cuman begini ya,
Kadang ada orang yang tidak tahu kalau ini riba, makanya tetap dilakoni. Bukan berarti dia menghalalkan riba, tapi karena dia tidak tahu kalau dia ini riba. Baik, tapi kalau misalnya dia yakin, saya ngerti ini riba, saya ngerti ini haram, tapi menurut saya ini halal. Nah, itu sampai keluar dari Islam. Karena apa? Dia telah menghalalkan yang haram. Dan insya Allah kalau di Indonesia kami belum menjumpai orang seperti itu. Tapi orang yang melanggar riba banyak. Hanya saja tidak sampai pada tingkatan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sekarang kita beralih kepada 73 pintu riba. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba dilihat ya di halaman 9 kalau yang punya bukunya. Nanti yang enggak bawa buku dicatat ini. Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringan seperti riba ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti seorang lelaki menikahi ibunya. Nikah dengan ibu itu hukumnya apa? Nikahnya sah nggak? Sah. Nikah karo ibu kok sah? Ya rasa ya. Kenapa tidak sah? Dengan mahram. Dan mahram yang paling tinggi itu ibu. Mahram yang paling tinggi itu ibu. Makanya seorang lelaki kalau sampai menyamakan istrinya dengan ibunya, jadinya apa? Dihar. Bukan cerai ya, dihar. Misalnya punggung ibumu punggung kamu seperti punggung ibuku, itu kan dihar. Kalimat dihar. Kenapa kok disebut ibu? Karena dialah wanita yang paling tinggi kemahramannya. Sebab wanita ini yang melahirkan kamu. Baik, maka di sini disebut yang paling ringan seperti seseorang menikahi ibunya. Menikahi ibunya maksudnya gimana, Pak? Kan tidak mungkin nikah dengan ibu. Ya tidak mungkin. Artinya zina dengan ibu nih. Dan zina yang paling tinggi haramnya adalah zina dengan ibu. Karena kehormatan ibu itu paling tinggi. Oleh karena itulah hadis ini menunjukkan ya betapa mengerikannya riba karena ada 73 pintu dan disebutkan dalam riwayat tersebut yang paling rendah adalah seperti dosanya seperti apa? Berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang coba kita lihat kenapa di situ ada 73. 73 itu apa saja, Ji? Nek jenengan disuruh menyebutkan. Tolong sebutkan 70 pintu riba. Siji, bisa nggak nyebutkan? Nggak bisa. Nek gak ngerti bisa jadi terjerumus ke dalamnya tapi tidak sadar. Bahaya benar-benar. Bahaya. Makanya kalau ada bahaya itu biasanya pemerintah akan mengkampanyekan agar masyarakat ngerti tanda bahaya. Awas bahaya kolera, awas bahaya COVID, awas bahaya DBD dan seterusnya. Awas bahaya HIV. Karena untuk menyadarkan masyarakat kampanye bahaya ini. Kita kan belum pernah ya menjumpai awas bahaya riba. Jadi di masyarakat kita ini belum dikampanyekan secara resmi negara. Baik. Nah, kalau banyak sementara kita tidak tahu, berarti bisa jadi Pak kita terjerumus ke dalamnya tapi kita nggak sadar. Itulah yang perlu kita waspadai. Nah, sekarang yang banyak itu gimana? Coba lihat di sini keterangan As-Sindi. Wal muradu at-taqsir duna tahdid. Wa bihi yadharu taufiq bainal hadits wal haditsil ati. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah menyebutkan kalau riba itu jumlahnya banyak dan bukan pembatasan angka, Sehingga dari situ kita bisa mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Makanya di situ kita bisa lihat pintu riba yang jumlahnya banyak itu karena praktek riba di masyarakat banyak. Utang piutang itu Masya Allah banyak sekali. Praktek-praktek riba. Contohnya nama Pak? Koperasi simpan pinjam, pegadaian yang ada ribanya, terus talangan-talangan yang ada ribanya, dan aneka riba yang lainnya yang terjadi dalam praktek di masyarakat, termasuk arisan yang ada ribanya. Arisan itu asal betul? Arisan itu riba nggak? Kok riba biasa? Ada potongannya. Arisan itu jenengan nompo pinten. Misal arisan 1 juta. Ono wong 10 arisan 1 juta. Yang pertama dapat A, nompo piro A? 100. Ya. Terus sampean pasok piro? 1 juta. 100 sampai 10 kali. Loh dia nompo 100, setor pinter Bu? 1 juta. Sama atau beda berarti yang didapatkan dengan yang distorkan? Beda. Terus pripun ini?
Hah? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena ini termasuk tambahan dalam transaksi utang. Baik, ada yang arisan di sini? Yang ikut arisan? RT, Dasawisma, pengajian. Kalau pengajian tidak ada. Terus apa lagi? Keluarga, terah. Masya Allah. Maka yang ikut arisan, tobat. Oh baik. Sekarang saya luruskan dulu ya. Saya ojo rame sih. Tenang dulu. Jangan rame dulu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi cara arisan yang benar kayak gini ya. Apa yang disetorkan sama dengan yang diterima. Itu ya. Setor totalnya 1 juta, sing ditompo ya 1 juta. Wajib gitu. Lah terus bandare untuk piro, Pak? Nah, lah rano sing nglumpukno. Yang nglumpukno itu namanya apa? Ya, namanya bandar. Bahasa yang lebih sopannya bendahara. Namanya bendahara ya. Baik, ini bendahara arisan. Dia mengumpulkan dari para peserta, itu kan butuh tenaga. Terus kadang minta apa? Administrasi. Baik, boleh nggak ada biaya administrasi? Boleh, tapi pisahkan dengan arisan. Boleh, tapi apa? Pisahkan dengan arisan. Caranya pripun, Pak? Caranya gini. Siapa yang mau daftar arisan, bayar dulu biaya admin. Berapa? Ya sesuai kesepakatan. 20 misalnya, 20. Maka si A bayar 20, si B 20, sampai 10 orang 20. Sudah? Ini haknya bandar. Wes, cekelan bandar. Nah, selanjutnya arisan dijalankan. Setor 1 juta, totalnya nerima 1 juta. Tidak boleh ada yang lebih dan kurang. Baik. Yang kedua, catatan yang kedua. Dalam arisan tidak boleh ada ketentuan sopo sing bedol neraktir. Ngunduh. Tidak boleh ya. Siapa yang dapat, maka dia harus ngasih makan teman-temannya yang lain. Ini tidak boleh. Sehingga misalnya begini, dikocok. Besok arisan didapatkan oleh B, maka acara berikutnya yang ngunduh adalah B. Akhirnya di hari itu kumpul di tempatnya B, dikasihkan uang arisan, yang lain makan-makan. Kalau seperti ini masuk dalam kategori tambahan dari utang, meskipun rupanya panganan. Karena tambahan itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya juga tidak boleh ya. Baik. Berarti nek ngono ora ono acara no, Pak. Sebaiknya kayak gitu, timbangan iku gerenengan. Nah, lah ya, diputar giliran per rumah-rumah, tapi aturannya yang kena giliran nggak ada aturan kayak gitu. Baik. Terus snacknya dari mana? Yang punya. Baik. Baik, kami sarankan begini saja ya. Jadi ada 3 jenis uang. Uang pendaftaran, uang arisan, uang iuran snack. Insya Allah kalau kayak gini selamat. Sehingga pendaftaran terpisah dari uang arisan, uang snack terpisah dari arisan. Karena utang piutang itu sensitif, ojo sampai kecampuran dengan yang namanya aneka tambahan. Sehingga besok gilir di rumahnya misalnya painem, maka dikumpulkan uang snack dikasihkan ke painem. Meskipun bisa jadi yang dapat bukan painem, yang dapat arisan sinten? Juminten. Boleh nggak gini? Insya Allah boleh. Maka dalam posisi ini tidak ada kewajiban bagi yang kedapatan arisan harus menyediakan makanan. Insya Allah tidak mas. Paham insya Allah? Baik. Ya, riba itu ikhlas. Riba itu ikhlas. Nek boten ikhlas namanya malak. Makanya kenapa ini nggak boleh? Sebab riba itu dilakukan secara saling ridho. Meskipun ikhlas tetap riba. Sudah? Baik. Selanjutnya kita beralih kepada macam-macam riba. Kita beralih kepada macam-macam riba. Jadi rodok lompat ini bukunya ya. Sekarang jenengan bisa lihat di halaman berapa kalau macam-macam riba itu. Macam-macam riba agak di bawah ya. Biar nanti ada panduannya. Macam-macam riba ada di halaman 69. Oleh langsung ada, Pak. Ini karena dari dasar dulu ya. Bisa dilihat di halaman 69. Macam-macam riba. Riba secara umum dibagi menjadi 2. Riba secara umum dibagi menjadi 2. Kalau ini kebablasan ya. Sampai jam berapa ini? 10.30 selesai kan? Ya karena Jumatan. Nggih pun sampai di sini dulu ya. Berarti catatannya besok macam-macam. Karena panjang catatan macam-macam riba ini. Kalau sekarang dilanjutkan nanti khawatir waktunya nggak nyanda. Timbangannya nanti nanggung ya. Insya Allah kita bahas besok lanjutan. Insya Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Lewat WA. Lewat WA. Pertanyaan pertama, kalau kita pinjam ke bank termasuk riba? Kalau kita pinjam ke orang yang kerjanya di bank boleh tidak? Terus kalau kita
ditraktir orang yang kerja di bank boleh kita terima tidak atau kita harus Kalau pinjam, cek mati. Kenapa mati? Atau itu karena nyala? Cepet lobet. Baik. Utang ke bank yang nggak ada bunganya ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Biaya administrasi tinggi ada bunganya. Satu-satunya bank yang bisa ngasih utang tanpa bunga namanya Bank Thayyib. Boleh Bank Thayyib ya hanya. Baik. Oleh karena itu kalau utang di bank dan ada tambahannya ya jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Meskipun kecil. Mau saya Pak, 6% setahun kan kecil. Anda jangan lihat kecilnya, tapi lihat dosanya. Coba lihat di sini ya. Jangan lihat besar kecilnya riba, tapi lihatlah betapa besarnya dosa riba. Meskipun 6% dosanya besar. Jadi hindari. Kalau utang kepada orang yang bekerja di bank boleh enggak? Kalau tidak ada tambahannya boleh. Misalnya jenengan enggak ada tonggo, piyambake kerja di bank, lalu jenengan utang 5 juta, kok dikasih 5 juta, balik 5 juta, insya Allah tidak masalah. Kalau ditraktir, dikasih makanan oleh karyawan bank, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, kecuali jika dia masih punya sumber pendapatan yang halal. Tapi kalau dia tidak punya sumber pendapatan yang halal, sumber pendapatan hanya dari karyawan bank riba, ada yang mengatakan nggak boleh. Dan ada yang mengatakan boleh, karena yang nanggung dosa adalah beliau yang makan riba, yang mengumpulkan harta dari riba, sementara kita yang menerima hadiah dari beliau tidak ikut berdosa. Dan di antara yang berpendapat ini adalah Ibnu Mas'ud. Ada orang yang tanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, saya dikasih hadiah dari orang yang pekerjaannya riba. Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak mendapatkan hadiah itu dan dia yang nanggung dosanya. Sehingga kalau ada orang yang mengumpulkan harta riba lalu ngasih parcel ke kita dan seterusnya, menurut Ibnu Mas'ud boleh diterima. Wallahu a'lam. Kalau diwajibkan mengikuti koperasi dalam pertulisan ini bagaimana prosesnya? Kalau pinjam uang saudara, kemudian kita lakukan atas inisiatif sendiri bagaimana? Kita belum membaca tentang macam-macam riba, tapi kalau pertanyaannya sudah masuk ke situ ya kita jelaskan. Kalau diwajibkan ikut koperasi, dan koperasinya itu koperasi simpan pinjam. Siapa yang pinjam maka nanti ada tambahannya. Maka jika kita harus ikut karena kita karyawan, nanti SHU-nya tidak boleh diterima. Sehingga saat bedol misalnya, ini pembagian pokok dan SHU, jenengan hanya boleh ngambil pokoknya saja, SHU-nya jangan. Kemudian kalau misalnya masih boleh nggak ikut, boleh ikut, boleh nggak ikut, maka sebaiknya tidak ikut, agar kita tidak dianggap sebagai orang yang terlibat dalam mendukung transaksi riba. Baik. Kemudian kalau memberi tambahan ketika melunasi utang, boleh ataukah tidak? Memberi tambahan ketika melunasi utang, hukumnya boleh dengan syarat. Catat nih, catat. Memberi tambahan ketika melunasi utang, hukumnya boleh dengan syarat. Bukunya jangan dimasukkan tas, kurungan. Yang pertama, tidak ada kesepakatan di awal. Boleh memberikan tambahan ketika melunasi utang dengan syarat. Yang pertama tidak boleh ada kesepakatan di awal. Kalau ada kesepakatan, ya kita kayak utang 1 juta, sisuk nek balekno tambahi 50 ya. Bisa nggak? Bisa, siap. Oke, deal. Maka tambahan 50 ini riba. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, berarti memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Misalnya jenengan utang 1 juta, balikno 1 juta. Terus tiba-tiba yang ngasih utang jawil, Mas mbok ditambahi saikhlase, saedik gak apa-apa. Pokoknya yang penting ditambahi. Akhirnya jenengan nambahi. Lah pinten? Ya monggo ngerti dhewe pinten. Terus jenengan nambahi 50.000. Nggih pun niki kula ikhlas 50.000. Ini riba yang ikhlas. Yang nggih sami Ibu, dosa sama, nggak boleh. Karena ini atas permintaan siapa? Yang memberi utang. Yang ketiga, tidak ada kebiasaan masyarakat seperti itu. Kalau ada kebiasaan masyarakat, maka kebiasaan ini sama dengan aturan. Misalnya ya, ada orang utang di koperasi. Utang 1 juta koperasi RT. Utang 1 juta pas pertemuan RT balik 1 juta.
dijawel kancane. Ning kene iki ya nek nyaur utang ngerti dhewe. Maksudnya pripun, Pak? Ya ngerti dhewe lho. Sok gak ngerti. Aku wong anyar ya, Pak. Ya nek iso ngasih tambahan ngerti dhewe. Ya sudah, saya tak ngisi kas ngasih tambahan. Misalnya 20.000 atau 30.000. Ini riba ngerti dhewe. Karena isyarat itu menunjukkan kalau ini jadi apa? Kesepakatan. Nek gak nambahi digrenengi. Utang membayar gak nambahi digrenengi. Meskipun bisa jadi orangnya sebenarnya gak punya keinginan, tapi karena malu digrenengi akhirnya nambahi. Maka itu jadi riba. Dan saya pernah nyampaikan ini ya pada rapat RT, ini nggak boleh, haram, dosa besar. Wah, berbagai macam alasan. Terus kok kas RT piye ngono? Masa gampang sekali kalau cuman belani kas RT, sampean iuran aja udah selesai. Kas RT berapa? 500.000. Ya sudah iuran. Seket, uang sekolah kan jadi 500.000. Kalau cuman masalah kas RT bisa diwujudkan dengan iuran. Tapi kalau kayak gini caranya, dosa kabeh sa RT. Daripada nanti ngumbar dosa kolektif, dosa berjamaah, maka lebih baik ngalahi nyumbang kas. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kami memberikan pinjaman kepada orang yang melakukan usaha, misalnya pinjam 100 juta. Terus nanti dia boleh nggak dapat komisi dari penjualan itu? Meminjami atau ngasih modal? Ya kan harus dikembalikan ya. Ya, meminjami atau ngasih modal itu beda konsekuensinya ya. Sekarang coba saya tanya ya kepada Bapak Ibu sekalian, coba fokus ya. Apa perbedaan antara utang dengan modal? Satu-satu coba yang jawab angkat tangan. Silakan. Kalau utang harus mengembalikan. Kalau modal rasa dibalik nih. Ya orang gelem sing ngekei modal. Ya. Kalau utang harus dikembalikan, kalau modal. Nah, kalau diutangi untuk usaha, itu utang untuk modal. Ada syirkah, utang juga ada perjanjian. Nanti jangan utang perjanjiannya ini ya. Baik, beda antara utang dan modal. Silakan, ada yang mau coba jawab. Kalau rugi, ikut nanggung. Oke, baik. Ini yang lebih mendekati ya. Kalau utang itu dijamin. Saya ulang ya. Beda antara utang dengan modal. Nek utang itu dijamin. Kalau modal tidak boleh dijamin. Paham insyaallah? Dijamin itu maksudnya gimana, Pak? Apapun yang terjadi pada dana utang ini wajib balik. Itu utang. Sehingga misalnya utang 1 juta, terus duitnya dirampok, hilang, balik enggak? Kenapa? Dijamin. Orang yang membawa utang itu wajib menjamin mengembalikan uang itu. Tapi Pak dirampok ya, durung iso tak nggo apa-apa wis ilang dirampok. Itu kan dudu salahku toh, Pak. Mbok salahmu gak salahmu pokoknya ini utang ya balikno sesuai dengan yang kamu terima. Karena utang itu dijamin. Yang kedua, kalau modal tidak dijamin. Artinya begini, apabila modal itu berkurang di luar dari kesalahan yang menjalankan usaha, maka dia tidak boleh diwajibkan untuk mengembalikan. Paham? Dong apa belum? Ya wajib mengembalikan. Kalau usahanya berkembang jalan, kembalikan. Tidak boleh dibawa pergi ya. Kalau bawa pergi ya enak sing pengusahanya. Baik, saya ulang ya. Jadi kalau modal itu tidak dijamin. Dalam arti jika pengusaha yang membawa modal itu mengalami resiko kerugian sehingga modalnya berkurang, maka pemodal tidak boleh minta modalnya dikembalikan. Sehingga kalau seperti ini, kowe tak kei modal ya 10 juta. Engko nek bagi hasil. Tapi nek rugi, aku tidak minta bagi hasil. Sing penting modalnya balik. Boleh ini? Enggak boleh. Ini haram. Loh, rugi kok njaluk modal balik pripun wong rugi. Kalau rugi berarti 10 juta harus siap berkurang sebab modal tidak boleh dijamin. Apa dalilnya Pak? Modal tidak boleh dijamin. Nabi SAW bersabda, "Wala ribahu ma lam yudman." Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Mongko sapa sing gelem bati kudu wani geti. Siapa yang siap untung harus siap buntung. Siapa yang mau peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Dong, nama belum? Dong ya? Alhamdulillah. Paham ya insyaallah. Pinjam bank untuk bangun pakai. Jangan. Oh itu pertanyaan. Pinjam bank untuk membangun? Jangan ya, tidak boleh ya. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Ini si masa silam.
Kita kan punya masa silam yang aneh-aneh ya. Sekarang kita berbicara untuk saat ini dan mendatang. Maka bersyukur ketika sudah ngaji dan hijrah. Ada yang angkat tangan dari tadi. Silakan berdiri. Monggo. Gimana, Pak? Hutangnya dibayar. Sebentar dulu. Jangan menyebut bank dulu. Ya, silakan. Hah? Sama ya, pembiayaan haji. Ya, baik. Baik. Jadi begini Bapak Ibu ya. Sekarang haji itu antriannya berapa tahun? 20 itu 10 tahun yang lalu itu 20. 30. 40. Masya Allah. Jadi haji itu antriannya sudah mencapai 30 sampai 40 tahun. Sebabnya pasti dulu tahun 2010, 2011 dulu ya, dulu. Daftar sekarang besok berangkat. Itu dulu. Lalu tiba-tiba ada program talangan haji. Waktu program itu dijalankan oleh bank, ASN itu do nyekolah nih SK. SK itu sekolah KB. Akhirnya langsung yang daftar jadi banyak sekali sampai antriannya puluhan tahun. Nah itu disadari sampai sekarang dan pemerintah mengakui ini kesalahan sistem dulu. Bank tertuduh sebagai penyebabnya. Sampai sekarang itu bank tertuduh sebagai penyebabnya. Sehingga seolah-olah sistem talangan haji itu menyebabkan orang yang belum punya kemampuan dipaksa utang riba biar ikut ngantri padahal belum waktunya. Akhirnya ada orang yang wis ngadol sawah ya, sawah didol pengen daftar haji. Kutuk datang ke depan. Pak, ini saya mau daftar haji. Baik, jenengan antriannya 20 tahun lagi. Masya Allah. Lah umur kue swidak daftar antrian 20 tahun lagi. Pripun toh Pak? Nggak bisa mau diselak nih maju. Mas, sing umur swidak sing ngarepin jenengan masih banyak. Ono sing 70 tahun. Makanya warga Indonesia ketika haji, oke sing loro. Lah wis tua-tua gek mangka. Coba jenengan yang pernah umroh ya, pernah nggak lihat suasana di Mina? Pernah lihat? Pernah ya? Pas itu loh, kalau naik highway, lihat di atas. Mina jauh sekali. Di sini ujung sana, tenda putih semua. Jamaratnya di mana? Di sana. Jalan berapa? Minimal jalan 6 kilo. 6 kilo. Nanti haji itu bulan apa? Bulan Juni ya. Itu puncak panas. Jalan 6 kilo dalam suasana panas, penuh sesak banyak orang. Makanya banyak sekali korban itu ketika di Mina. Orang sakit, mati itu rata-rata di Mina. Ujian terbesar jamaah haji itu di 2 tempat atau 3 ya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Bis itu loh, antriannya Masya Allah. Numpak bis yang sebenarnya bisa ditempuh 15 menit jadi 9 jam. Bahkan kadang enggak sampai 9 ya. Mungkin 8 jam atau 6 jam. Lama sekali, mau kelemer-kelemer alon-alon. Jadi cuma di atas bis aja. Itu kalau enggak fisiknya sehat ya, bolak-balik yang toilet. Coba bolak-balik nih toilet, alhamdulillah bis di sana bagus-bagus. Sehingga kalau orangnya sudah rodok berumur, nek mlebu toilet jaluk dikancani, nah ini repot. Makanya talangan haji itu sebenarnya tidak hanya ribanya yang berbahaya, tapi inilah menjadi penyebab kenapa sistem haji di Indonesia jadi rusak. Jadi antriannya sangat panjang. Wallahu a'lam. Baik, sudah cukup dengan kalian kalau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan beliau. Insyaallah kita masih kajian, besok masih kajian, setelah itu libur, tanggal 5 baru kajian lagi, kita bertemu dengan beliau setelah libur. Baik, teman sekalian, demikian kajian pada kesempatan ini, mari kita ingin Subhanallah.